Oke, jadi hari ini kita akan berkunjung ke Perpustakaan Nasional yang berada di Jakarta. Untuk rutenya sendiri, rute dari mana saja ketika kita menggunakan busway, nanti kita harus berhenti dulu di Cempaka Emas ya. Di Cempaka Emas itu sebagai transit, kemudian nanti berhenti pilih jurusan Harmoni. Setelah Harmoni nanti kita sebaiknya berhenti di Monas atau di Balai Kota. Nah, di Balai Kota ini lebih dekat lah, kita berjalan lagi. Nah, ini saya tadi turun di Balai Kota dan menuju ke Perpustakaan Nasional. Nah, ini perjalanan sekitar mungkin 5 sampai 15 menit ya, nggak tahu nih. Nah, ini gedung Perpustakaan Nasionalnya, kita ke sana. Let's go. Anjay. Suasana di sini cukup ramai ya. Suasananya cukup ramai. Nah, ini gedungnya di sana, kita lihat. Ini ada lampu merah ya. Dan ada bapak-bapak pembersih. Ya, semangat Bapak. Assalamualaikum Bapak. Semangat ya kerjanya. Kita nyebrang nih ya. Nyebrangnya di mana? Punten Pak. Oh, nyebrangnya di sini nih kita nih. Nyebrang aja lah ya. Ya, kita lanjut ya. Belum sampai. Ku berjalan memutar waktu. Ini adalah gedung Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ini suasana. Nah, ini itu Monas guys. Jadi Perpustakaan Nasional itu ternyata dekat Monas gitu kan. Di Monas ramai. Nah, kita sudah sampai di jalan yang kayak rute EBI gitu. Ini namanya Roadway EBI. Roadway EBI Mbae. Dan akhirnya kita sampai di mana? Di Perpustakaan Nasional. Ini dia Perpustakaan Nasionalnya. Ini masuknya lewat sini loh. Nah, ini Perpustakaan Nasional ya. Nah, ini Perpustakaan Nasional. Kita masuk. Kita masuk sini. Nah, ini ruang depannya. Jadi ada dua ruang ya, ruang apa? Kita cuci tangan dulu dong. Ya, kita patuhi prokes. Oke, kita masuk ya. Nih, ada dua ruangan ya. Itu ruang utamanya sebetulnya tuh yang 24 lantai. Ini adalah ruang masuknya. Harus scan Peduli Lindungi dulu ya guys. Nah, ini masuk. Oke, kita masuk ya. Oke. Nah, ini awal masuk di sini ya. Awal masuknya di sini. Nanti kita akan disuguhi apa ya, naskah-naskah kuna gitu ya, mungkin di sini. Gambar-gambarnya doang sih. Nah, ini masuk. Nah, ini ada semacam deskripsi tentang naskah kuna ya. Aksara ini. Aksara pustaka. Nah, ini ruangannya seperti ini. Dan
Ya suasananya seperti itu. Kita lihat banyak ciwi-ciwi guys. Nah, kita lihat ini ada peta. Kemudian kita maju sedikit, ada sejarah aksara di sini. Sejarah aksara. Nah, sejarah aksara nih. Oh, daripada pinter di rumah, jadi diem baik. Nah, ini ruang aksara. Oh, nama ruangan ini ruang aksara. Menampilkan pengumuman tulisan di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah dan peradaban bangsa. Nah, ini aksara Nusantara. Di situ nanti ada apa namanya? Nusantara gitu. Ada apa ini? Di sini ada aksara Pallawa gitu, aksara Kawi. Nah, ini kemudian ada aksara Buddha, ada aksara Sunda Kuna, aksara Bali, aksara Bugis, aksara Jawa. Ini Hanacaraka yang data Sawala. Ini Hanacaraka sendiri sebetulnya riwayatnya ada semacam legenda mungkin ya, legenda bahwa Aji Saka itu yang menciptakan aksara Jawa ini. Bagaimana ia memiliki seorang dua pengawal gitu ya, dua pengawal sakti mandraguna yang bernama Sembada dan Dora gitu. Ini mungkin lain kali ya terkait cerita tentang Hanacaraka ini ya. Kita mau masuk dulu gitu. Kita lihat di sini ada aksara Toba, aksara Pegon Jawa, terus aksara Recang, aksara Sunda. Aksara Lampungnya di mana ya? Aksara Lampungnya di mana? Nah, kemudian kita masuk ke ruang apa? Ruang media. Nah, ini ruang media kayak gini nih. Nah, ini ada apa? Bambu. Oh, ini bambu ini pernah dijadikan sebagai media untuk menulis gitu ya. Nah, ini keterangannya di sini. Iya. Ini suasananya ya. Ini anak-anak muda gaul, Jagarda. Ini bambu. Kemudian ada kulit alim. Namanya kulit alim, guys. Kulit alim. Kalau nggak ditulis lagi kulit nggak alim mungkin ya. Itu nggak ada tulisannya sih. Daun lontar. Nah, ini yang namanya daun lontar nih. Ini daun lontar. Ini di Pendekar Tanpa Nama ini pakainya ini. Nulisnya dia itu. Terus gebang. Terus ada deluang. Nah, ini kertas deluang nih. Kertas deluang itu yang digunakan digunakan dalam naskah Kalibening yang ada di Duku Kalibening itu. Ini naskah Banyumas itu yang diduga sebagai naskah tertua di Banyumas. Nah, ini bahan utamanya adalah kertas deluang gitu ya. Kulit kayu, pohon apa nih? Pohon apa tulisannya cok? Pohon ini bangke, nggak ada tulisannya. Nah, ini deluang nih. Kata deluang sendiri sudah disebut sejak abad ke-9 dalam Kakawin Ramayana dan Kakawin Sumanasantaka. Nah, ini kitab kalau naskah Kalibening tuh ya. Nah, saya sendiri belum melihat bentuk fisiknya gitu, tapi menurut kabar dan informasi yang saya dapatkan bahwa bahan untuk menulis di naskah Kalibening itu adalah deluang gitu. Nah, ini kertasnya kayak gini bentuknya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kertas Eropa ya, ini sudah zaman modern ya, setelah ditemukannya mungkin setelah ditemukannya mesin cetak mungkin ya gitu. Ini jadi tapi kertas sendiri sebenarnya sejarahnya cukup panjang dan
mungkin berasal dari Cina gitu. Kalau untuk secara percetakannya mungkin nanti lain kali gitu. Saya juga butuh informasi, butuh belajar lagi. Nah ini kertas Cina ternyata ini kertas Cina, ini kertas Eropa. Oke, kita lanjut ke lanjut ke ruang sebelah. Ini kan tadi pintu masuk di sana nih. Nah kita masuk nih, disuguhi langsung disuguhi pemandangan macam kayak gini. Nah ini pintu ruang utamanya di sana sebenarnya. Yang perpustakaan itu kan ada 2 ruangan. Ini ruangan yang kecil untuk pameran-pameran gitu. Kemudian yang di sana itu yang utamanya gitu. Yang tadi yang 24 lantai yang sudah dijelaskan di awal. Nah kita masuk ke apa ini? Ruang peristiwa membaca. Nah ada ruang peristiwa membaca. Nah dibaca sendiri. Tidak diperkenankan menyentuh benda-benda daerah ini. Nah ini suasananya kayak gini. Agak gimana gitu ini. Nah ini kita nggak boleh masuk, padahal saya pengen ngetik di situ tuh, biar kayak orang-orang gitu. Terus ini ada kitab-kitab. Ini ruang kerjanya siapa ya? Ini ruang kerjanya siapa, Mbak? Mbak, ini ruang kerjanya siapa? Ruang kerjanya siapa? Oh, enggak ada ya? Ini saya harusnya duduk di situ, pengennya tuh di situ, tapi ya gitu deh. Ini surat-surat nggak tahu surat-surat siapa ini juga ditanyain juga nggak tahu mbaknya tadi. Ruang kerjanya siapa nih? Pancasila dulu tuh, lambang Pancasila dulu kayak gitu. Kemudian ada apa namanya ya, di sini peta. Nah ini Nami gitu ya, terus ini Korobin gitu. Ini buat peta nih gini nih. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan void century atau abad kekosongan gitu ya. Nah seperti itu. Ini ruangan nggak tahu gitu ya, itu ruangan siapa. Kemudian kita masuk ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya adalah perpustakaan. Ini macam apa ya namanya, miniatur mungkin ya, miniatur perpustakaan di sini. Nah ini agak sepi. Perpustakaan. Nah ini definisi perpustakaan tuh di sini. Ini langsung sumbernya langsung dari pusatnya langsung di Perpustakaan Nasional RI. Dan ini sangat sekali. Kita lihat ini perpustakaannya, ini ruangannya seperti ini. Ada sepeda pustaka. Jadi ada yang namanya sepeda pustaka itu kalau menurut saya sendiri sih itu sepeda yang membawa buku-buku untuk bacaan anak mungkin ya, bacaan orang-orang seperti itu. Ternyata dulu sudah ada sepeda pustaka apa belum? Ya belum kayaknya sih. Wong kita aja baru saat kesadaran literasinya kapan? Baru-baru ini kan. Nah ini perpustakaan bergerak, ruang perpustakaan seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah ini nanti kita ke sana nih, pintu keluarnya ya. Nah, ini sekian dulu, nanti dilanjut lagi. Oke. Tadi kan pintu masuknya di sana. Nah setelah dari ruang-ruang tadi kita ke ruang utamanya. Nah ruang utamanya itu di sini. Nah ini kan ruang awal pintu masuk itu. Nanti kita kesini nih pemandangannya ya, kita lihat.
sudah puas. Nah, kemudian kita masuk sini. Nah, ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, wow, besar sekali. Ini tadi sudah dijelaskan sekitar 24 lantai gitu ya. Nah, ini sok tahu saya aja sih, soalnya informasi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, ini suasananya, ini foto-foto selfie di depan gitu kan. Nah, saya sendiri nggak ada yang foto gitu. Nah, ini coba kita masuk nih suasana di Perpustakaan Nasional. Nah, nanti kita masuk ke lantai 1, masuk di sini. Nah, ini suasananya ya. Nah, ini pintu masuknya ini otomatis guys, nutup. Nah, ini suasananya ya. Nah, ini ada pameran buku, mungkin ini ada Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Nah, ini beliau SBY. Dari sana ada Pak Jokowi, kemudian B.J. Habibie, kemudian Ibu Megawati. Nah, ini Pak Harto ini. Nah, ini Pak Karno. Nah, ini suasananya kita lihat ya. Masuk, kita lihat tentang tokoh nasional apa ya? Mohon tidak duduk di sini. Ini musisi-musisi Indonesia mungkin gitu ya. Ini kita lihat, wih, ke atas ya. Nah, ini suasananya seperti itu. Ini sekitar 24 lantai dan untuk informasinya bisa kita lihat ya, untuk informasinya ada di sini. Nah, nanti kan ada pintu masuk tadi ya. Pintu masuk nanti kita menitipkan barang dulu. Menitipkan barang. Nah, di sini tempat penitipan barang itu nanti itu ada loker-lokernya di dalam sana. Nah, ini ada 24 lantai. Nah, ini informasi 24 lantai itu apa saja. Dari lantai 1. Nah, ini yang penting ini di lantai 6. Lantai 6 ini untuk musola kan, yang muslim gitu. Lantai 6 itu musola. Kemudian lantai 9 itu untuk koleksi naskah Nusantara. Nah, dan tadi saya baru dari sana untuk mencari naskah Babat Banyumas gitu ya. Kemudian mencari koran-koran kuna atau tulisan-tulisan kuna, di situ mungkin ada gitu. Tapi khususnya untuk naskah Nusantara. Nah, tapi yang lainnya belum. Untuk yang 21 sama 22 ini untuk umum gitu ya. Jadi kayak layanan perpustakaan daerah gitu. Nah, ini buku-buku di sini ya di pusat, namanya di pusat ya, lengkap lah ya. Ngapuranya. Nah, ini suasananya seperti itu. Ini ada liftnya guys. Ya, ada liftnya, ngapuranya. Setelah kita dari pintu masuk, nanti kita masuk ke loker tempat penitipan barang. Nah, ini kita mau ke lantai pertama ya. Ini lantai pertama sih sebetulnya ya. Berarti ini lantai kedua ya. Nah, ini lokernya di sini kalau tempat penitipan barangnya. Ini kita ke atas. Nah, ini suasana dari atas ya. Nah, itu galeri-galerinya. Kita lihat. Wow, sampai kita di lantai 2. Ini di lukisan wayang ya. Musik wayang ini dari lantai 2 ke lantai 1, ini lantai 2. Terus coba kita ke lantai 3 ya. Oh, ini tempat mendaftarnya ya. Kalau kalian belum memiliki kartu anggota Perpustakaan Nasional, bisa daftar di sini nih. Prosesnya kurang lebih 15 menit. Sangat kepenak sekali. Nah,
ini suasananya kayak gitu. Ini prosesnya. Nah, ini suasana. Coba kita ke lantai 3 ya. Kuota kartu anggota habis. Nah, ini kalau mau tanya-tanya tentang informasi atau minta tethering di sini juga bisa, dan di pintu masuk tadi juga ada tetheringnya gitu kan, ada passwordnya. Lalu coba kita ke lantai 3 ya. Sakit guys, cut. Nah, ini suasana di lantai 3 sangat lengang sekali. Kemudian kita coba ke lantai 4 ya. Untuk Perpusnas sendiri sekitar 24 lantai. Pedih. 6B ditinggal tunangan kan. Sakit. Lombok P5 pedas. Nah, ini lantai 4 ya, suasananya kayak gini, kita lihat. Nah, ini lantai 4. Lantai 4 ini mungkin ada tempat galeri-galeri gitu kan. Kita satu persatu kita anuin ya. Nah, ini ada kaligrafi ya. Nah, ini yang tahu khat-khat mohon dijelaskan gitu kan. Ini sungguh indah sekali gitu kan, Insya Allah. Nah, ini dari Ka'bah tuh, siapa yang Mekah tuh? Ada Gucci gitu ya. Ya, ini keindahan kerajinan tangan gitu kan. Iya iyalah. Ini kita lihat sajadah, terus kayak kiswah gitu mungkin ya. Kaligrafi yang lain. Ini bisa dipegang-pegang juga boleh. Ini kuncinya itu kan. Ya, ini coba, Masya Allah. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini ada apa nih, katalognya mungkin ya. Kita lanjut ke lantai 5 ya. Ada nggak lantai 5 di sini? Harus naik lift kayaknya. Oh, ini lantai 4 ini kantin guys. Kalau kalian mau makan gitu kan, lapar, ke kantin aja gitu kan. Nah, kebetulan saya kan lagi hemat, lagi diet. Kita langsung ke lantai selanjutnya aja dengan cara menaiki lift ya. Kita naik lift aja ya. Naik lift ya. Lantai 5 coba ya. Oke, kita lanjut ke lantai 5. Lantai 5. Dan ini lantai 5 sepi guys. Alhamdulillah. Ini kita sampai di lantai 6 ya Allah. Ini tempat musola ya. Ini kan sudah menunjukkan masuk waktu sholat zuhur. Kita sholat dulu ya, kita lanjutkan nanti. Nah, ini kita sholat dulu ya. Iya. Ya, kita sudah ada di lantai 9, di mana tempat ruang koleksi naskah-naskah Nusantara ya. Naskah kuno. Ayo kita lihat ke dalam. Oh, naskah Babat Banyumas. Babat Banyumas. Iya.
koleksi naskah Nusantara ya. Ini ada Prasara Hikayat Gurindam 12 ketiga, Hikayat Pandi Kuda Semirang Umul Barahin Bustan Salatin. Seperti itu ini suasana di lantai 9. Kalau kita mau nyari naskah kuna itu kita informasinya di sini dulu. Nah, ini dilayani dengan sangat baik oleh ibu-ibu petugas gitu ya. Kita ke lantai 12. Tadi kan saya nyari naskah babat Banyumas. Ternyata di Perpusnas itu memang hanya ada 2 dan itu bisa diakses di Kastara gitu. Nah, kita ke lantai 12 ya, oke. Nah, ini kita sudah berada di lantai 12. Sirkulasi penyimpanan koleksi. Lihat pemandangan, ini embunnya bagus sekali. Embun di Jakarta. Ini lantai 12. Kabutnya bagus. Ini di lantai 12 lagi istirahat. Nah, nanti setelah kita sudah nyari katalognya di sana itu, nanti kita diarahkan ke sini sama kartu anggotanya ya. Karena misal kita nunggu nulis minjem apa nanti dipanggil gitu. Jadi kita nunggu di sini juga gitu. Dan sudah kertas pesanannya di sana, terus dicetak atau dipesan, nanti kita diarahkan ke sini dan kita disuruh nunggu, dipanggil namanya, seperti itu. Ini masih di lantai 12 ya. Nah, yang di atas ini lantai 12A. Oke, seperti itu. Di sini juga ada musolahnya ternyata, guys. Sekarang kita sudah berada di lantai 16. Lantai 16 ini tempat layanan koleksi foto, peta dan lukisan ya. Kita lihat ruangannya. Ini sabung ayam. Udah dari dulu guys ada sabung ayam guys. Warung kopi. Kabut dari Monas. Kabutnya indah banget.
tentang Panji Kusuma. Ibu Panji Kusuma mengajak pergi untuk menjaga kakaknya di kerajaan Keling. Mereka lalu mempersiapkan semua kelengkapan untuk pergi ke Keling. Nah, tuh. Kemudian lanjut ke cerita selanjutnya. Lihat sudah. Raden Panji menikah dengan Dewi Sri dan Unon. Setelah selesai, semua kembali ke istana. Raden Panji tidur di depan sementara Dewi Sri dan Unon tidur di kamar. Astagfirullah. Kami lanjut ke lanjutannya. Setelah lama tinggal di kerajaan Semara, ia ingin pergi ke kerajaan Ngurawan. Diberi kepada Raja Ngurawan Prabu Bahuwarni atau Lembu Mengarang. Oh gitu. Terus oh gitu tuh. Ini lukisan-lukisan guys. Ini Pak Karno. Ini banyak sekali Pak Karno. Ini bacaan teks proklamasi ya. Di sini pengibaran bendera. Lukisan apa ini? Nederlands voor Graf Lincoln de Portugese Hek Richter C. Nggak tahu. Ini kabut Monas guys, indah sekali. Itu. Ini kita berada di lantai 24. Koleksi kain. Dan ini suasananya ya. Dan kita berada di puncak tertinggi, lantai 24. Tuh, kabutnya indah sekali. Kita lihat ya. Ini kanan, itu kiri. Ini suasananya ya panas. Ini ada tulisannya Perpustakaan Nasional. Nah itu kita di bawah situ. Nah gimana? Biasa aja apa keren? Mungkin hari ini kita nggak di 2122-nya nggak bisa itu ya waktunya, karena sekarang udah jam 3. Nah tutupnya itu setengah 4. Dilema dong, iyalah. Ini sebelah sisi kalau masuk sisi kiri. Nanti coba kita lihat ke sisi kanan ya. Nah ini para pengunjung membuat kenangan gitu ya, foto-foto gitu sama teman-temannya gitu kan, sama ayangnya. Lah kita Oke, kita lanjut.
Lah iya, mana ada sahabat itu nggak ada. Jadi begitu ya. Kita lanjut ke mana ya? Ke samping ya. Oke nanti. Nah ini kita sudah di lantai satunya, lantai sisi satunya ya. Nah yang begini pemandangannya lebih sepi. Apalagi nggak ada ayang, kasihan kan. Nah gitu. Ya gitu. Itu tumbuhannya itu gedung-gedung gitu kan. Itu tumbuhannya beton gitu kan ya. Ya kan punya ayang, kita enggak gitu kan. Udah gitu aja sih, sudah ya, semoga itu. Nah ini kita lihat Besti ya. Cocok banget. Dan begitulah pada akhirnya petualangan kita berakhir di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apa? Ya jangan lupa subscribe lah, di like, di komen. Ya kan malu gitu kan bilang ngomong di depan banyak orang gitu. Aku kan pemalu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah ini pintunya otomatis guys. Nah ini suasananya tuh. Suasananya seperti rame. Apa yang tengah kita cari? Bila waktu tak pernah jumpa waktuku, untuk apa kita dipertemukan? Nah ini pintu keluar mas. Ini keluar ya. Ini keluar sama masuk sama aja sih ya. Nah ini saya mau keluar dulu. Tuh banyak orang. Belok kiri. Fuk. Maaf, kamu terlalu baik. Perjalanan baru. Nah nih. Itu selesai, kita sudah selesai ya. Kita lihat mbak itu. Terus kita ke gini, terus ke atas. Kita lihat dan Kemanakah melangkah? Haruskah kudustai hati? Kenangan terus ada, menolak tuk padamu dan mati. Tak tahu lagi arah